بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat dan karunia darinya semua kebaikan bisa kita dapatkan. Semua kebaikan bisa kita laksanakan. Termasuk juga di malam hari ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan, taufik untuk bisa hadir, dan sebenarnya malam hari ini adalah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir dari rangkaian pertemuan pembelajaran di daurah fikih puasa kali ini. Meskipun tadi sempat yang kelas sore ada sedikit kendala, memang karena tidak memungkinkan, maka kita jadikan satu. Alhamdulillah, tidak mengapa, justru malah jadi bisa bersama. Um, Mungkin nanti ummahat yang lain bisa menyusul, ya sallallahu marana. Namun kita betul-betul bersyukur Allah memberikan taufik, kemudahan dan pertolongan kepada kita bisa membahas semua materi kita dari awal sampai pertemuan terakhir kali ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita, baik di program kali ini maupun seterusnya, di belajar-belajar yang lain, baik dimanapun juga. Wafaqanallahu jami'an. Umat sekalian, di pertemuan yang lalu, kita sudah masuk ke pembahasan makruhatus shaum. Hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Dan sebagaimana kita isyaratkan sebelumnya, sebenarnya hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa itu sangat banyak sekali. Dan terkadang berkaitan erat dengan sunnah-sunnah puasa. Maksudnya, sunnah-sunnah puasa, kalau dikerjakan hukumnya sunnah, kalau ditinggalkan hukumnya jadi makruh. Sebagian seperti itu. Sebagian seperti itu, meskipun tidak semuanya yang seperti itu. Jadi sebenarnya baik sunnah-sunnah puasa dan makruh. Hal-hal yang makruh saat berpuasa itu juga sangat banyak sekali. Dan di sini kita sebutkan hanya 5 saja. Adapun yang 3 kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah. Yang pertama, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Kemudian mencicipi makanan, atau al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, berlebihan. Berlebihan dalam berkumur dan istinsyaq. Kemudian Daqu ta'am, yaitu mencicipi makanan. Dan yang ketiga, al-hijamah, dan yang semakna dengan itu, yaitu berbekam, dan yang semakna dengan berbekam, seperti al-faslu dan donor darah. Faqanallahu jami'an. Ini semuanya adalah hal-hal yang makruh dilaksanakan saat berpuasa. Bukan berarti membatalkan puasa, tidak. Tidak membatalkan puasa, seandainya dilakukan pun sebenarnya tidak membatalkan puasa. Namun di antara alasan
beberapa ini di antara alasan kenapa kok makruh. Di antara alasannya adalah dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Wafaqqanallahu jami'an. Seperti berlebihan dalam berkumur dan istinsyak, kemudian mencicipi makanan, kemudian berbekam atau fasdu atau donor darah saat dalam kondisi puasa, dikhawatirkan itu semuanya akan menyebabkan batalnya puasa. Demikian juga untuk hal yang makruh dilakukan saat berpuasa yang keempat yang kita sebutkan di sini adalah madghu nahwil ilki. Apa ini umat sekalian? Madghu nahwil ilk. Madgh itu artinya mengunyah. Mengunyah benda semacam ilk. Ilk itu apa? Ilk itu adalah benda padat yang memang biasa dikunyah. Bukan ditelan, benda itu bukan ditelan untuk dimakan, bukan. Tapi hanya sekedar dikunyah saja. Waffaqanallahu jami'an. Maka itu berlaku, ini hukum di sini, hukum madhu nahwil ilk, ini berlaku untuk semua benda yang fungsinya seperti itu, yang fungsinya memang dikunyah. Nah, kita masukkan di sini kategori makruhat. Kita masukkan madhu nahwil ilk, ini termasuk kategori makruhat, hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa, tapi tidak secara mutlak. Di sana ada ketentuan, sehingga dihukumi makruh. Uh, ada juga kondisi-kondisi mengunyah benda padat semacam itu haram dan membatalkan puasa. Bisa jadi. Nah, wafaqanallahu jami'an. Maka bagaimana ketentuannya? Di sana kita sebutkan yukrahu idza la yatahallalu minhu syai'. Ini ketentuannya. Yukrahu, ini dihukumi makruh idza la yatahallalu minhu syai'. Jika tidak ada yang larut dari benda tersebut. Maksudnya larut, larut nanti keluar dari benda tersebut seperti cairan sehingga nanti bercampur dengan air ludah. Tapi selama tidak ada yang larut, tidak ada cairan yang keluar atau zat yang keluar seperti warna atau rasa, uh, atau mungkin juga aroma, tidak ada yang keluar sama sekali dari benda yang dikunyah itu, maka hukumnya makruh. Makruh. Gitu ya, Sunan. Selama tidak ada zat yang keluar dari benda yang dikunyah itu, maka hukumnya makruh. Kenapa kok makruh hukumnya? Kan tidak ada yang tertelan, misalnya. Tidak ada uh, yang bercampur dengan air ludah dan tertelan ke dalam tenggorokan. Kenapa kok hukumnya makruh? Kita sebutkan di bawahnya di sana, li'annahu yajma'ur riq, afan, li'annahu yajma'u ar-riqa wa yu'attish, wa yu'attish. Karena hal semacam itu akan mengumpulkan air liur, akan mengumpulkan air liur di dalam mulut. Itu pertama. Nah, kita sebutkan sebelumnya bahwasanya mengumpulkan air liur, selama air liur itu di dalam mulut, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau memang sengaja mengumpulkan air liur di dalam mulut, kemudian ditelan, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Selama air liur itu masih memang betul-betul masih di dalam, belum keluar. Dan tidak bercampur dengan apapun. Kita pernah menyinggungnya di pembahasan pembatal puasa yang pertama kalau tidak salah. Wafaqanallah jamin. Jadi mengumpulkan air liur eh, dalam jumlah yang banyak masih di dalam mulut, kemudian ditelan, itu hukumnya makruh. Maka di sini juga karena mengunyah benda padat semacam itu akan menyebabkan terkumpulnya air liur, maka hukumnya makruh juga. Eh, atau juga sebab berikutnya yu'atish. Yu'atish. Maksudnya yu'atish itu apa? Menyebabkan bertambahnya rasa haus. Atash itu haus artinya. Nah, yu'atish maksudnya adalah menyebabkan bertambahnya rasa haus. Wafaqanallahu jami'an. Jadi dalam kondisi berpuasa justru itu tidak baik kalau misalkan menambah rasa haus saat berpuasa.
Wafaqanallahu jami'an. Karena dikhawatirkan kalau misalkan haus berlebih, maka nanti orang akan merasa tidak sanggup untuk berpuasa dan akhirnya membatalkan puasa. Wafaqanallahu jami'an. Itu di antara alasan kenapa mengunyah benda padat selama tidak ada yang tidak ada cairan atau warna atau rasa yang larut dengan ludah, maka hukumnya makruh. Alasannya karena mengumpulkan air liur dan juga menambah rasa haus. Gitu ya usahanya. Wafaqanallah jami'an. Namun, amma idza yatahallalu minhu syai' wa yakhtalitu ma'a ar-riqi wa yabtali'uhu as-sha'imu faharamun wa yuftiru bihi sha'im. Adapun jika ada zat yang larut di sana, maksudnya yatahallal itu terpisah, keluar dari benda yang dikunyah tadi. Yatahallal. Jadi ada zat yang terpisah dari benda yang dikunyah tadi, seperti cairan misalkan, yang nanti menimbulkan rasa atau warna atau aroma. Wa yakhtalitu ma'ar-riq, dan zat yang keluar dari benda yang dikunyah tadi bercampur dengan air liur, yakhtalitu ma'ar-riq, bercampur dengan air liur. Kemudian yabtali'uhu as-shaimu, kemudian ditelan oleh orang yang berpuasa, maka semuanya bersepakat. Yang semacam itu hukumnya haram wa yuftiru bihi shaim, dan membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Gitu ya usilannya. Wafaqanallah jami'an. Di sana memang ada beberapa uh, benda semacam itu Mas sekalian. Kalau di Yaman itu ada istilahnya itu al-qat. Al-qat itu yang biasanya diambil dari getah pohon tertentu, ada jenis pohon tertentu. Nah, getahnya itu biasanya memandat seperti itu, seperti semacam permen karet seperti itu. Termasuk juga permen karet itu sebenarnya hukumnya hukum hukum ini al-alaq atau al-madghu nahwil ilk, permen karet itu. Uh, Termasuk juga mungkin di beberapa daerah di tempat kita dulu orang tua itu biasa menggunakan daun, nggak tahu daun daun jati apa, Mas? Daun jati terus kemudian dalamnya itu daun jati untuk membungkus, tapi dalamnya itu campuran apa gitu, kemudian untuk apa ya istilahnya orang Jawa itu nginang tuh, Mas. Untuk biasanya digigit-gigit terus kemudian untuk uh, Bukannya daun me- sirih ya Ustaz? Ustaz. oh daun sirium ya, daun sirium, oh, daun jati terlalu kasar. Wah, salah saya, daun sirium. Iya. Apa nih, salah. Jadi Saya kuning nggak, giginya. saya masalahnya nggak pernah ngerasain, ya, zaman saya udah jarang Ya. seperti itu. Nah, Iya, nggak ditelan tapi ah, dibuang lagi kalau dia jadi air liur. sahih. Itu daun sirih. Itu untuk bungkusnya daun sirih kan. Dalamnya itu apa? Iya. Kapur, pinang, apalagi satu Ah, lagi tuh. Ada empat yang tuh. penting itu nama. Di daerah kita ada semacam itu kan namanya. Ah, Sudah nggak itu, ada itu membahas. itu dulu, dulu maksud saya, dulu. Tapi memang itu bermanfaat untuk gigi, ya. Itu Iya. bermanfaat untuk gigi. Itu mujarab itu, mujarab. Ini bahasa Arab mujarab. Jadi bahasa Indonesia jadi mujarab. Jadi Memang terbukti, terbukti eh, kuat sih. apa, di antara Hmm. manfaatnya adalah menguatkan gigi. Nah, karena orang tua saya maksudnya bapak, itu katanya waktu muda pernah memakai seperti itu, dan alhamdulillah Mm-mm. sampai sekarang giginya utuh, giginya utuh, sama sekali tidak ada yang berlubang. Padahal usianya sudah sekitar 74 tahun atau Hmm. bahkan mau 75. Warnanya kuning nggak Ustaz? Ya Coklat. sekarang Ya, oh, sekarang kuning udah kayak nggak coklat. lagi, Om. Sekarang udah nggak lagi. Nah, kalau dulu pas pakai mungkin iya, Kak. Kalau pas pakai kan biasanya Iya. memang kuning gitu. Wafakonallah jami'an. Itu biasanya di kita yang itu juga masuk hukumnya di sini. Hal itu juga masuk Hmm. hukumnya di sini. Seperti madghu nahwi al-ilk. Yang penting sebenarnya al-ilk atau al-alk itu
eh, benda yang biasa dikunyah gitu ya, atau digunakan di mulut tanpa dimakan gitu ya, tanpa dimakan. Ah, maka hukumnya dirinci tadi. Apakah ada cairan yang keluar dari benda itu, kan kemudian bercampur dengan air liurnya dan ditelan. Kalau misalkan ada yang keluar kemudian bercampur dengan air liur dan ditelan, maka membatalkan puasa. Namun kalau tidak, maka tidak membatalkan puasa, namun makruh. Gitu ya Ustaz ya? Namun makruh. Wafaqanallahu jami'an. Kalau di beberapa kitab disebutkan, misalkan di kitab Tuhfatul Muhtajnya Ibn Hajar, uh, contohnya kalau misalkan yang tidak keluar apapun dari al-ilq itu, misalkan sebelum dikunyah itu diperas habis gitu. Diperas habis cairannya, kemudian baru dikunyah-kunyah, maka yang semacam itu tidak membatalkan, udah pasti tidak membatalkan, namun ya tetap makruh. Gitu ya usahanya. Subhanallah. Kalau permen karet jelas membatalkan karena ada cairan yang terpisah kan ya usahanya. Ada cairan yang terpisah atau rasa di sana yang terpisah, termasuk juga warna juga. Kemudian rasa itu ditelan. Ya kan Evan ya? Bercampur dengan air liur dan ditelan. Jelas. Kalau permen karet jelas membatalkan puasa. Begitu Ibu Sudan ya. Ada pertanyaan masih kalian? Selain itu apa kira-kira Ustaz? Bagaimana Om? Selain yang disebutkan tadi, adakah yang lain Ustaz? Kalau di Indonesia itu? Siwak Oh kali ya. ya? Enggak, siwak ada pembahasannya sendiri setelah ini insya Allah. Oh iya, itu nanti apa ya? Gini Om. Di sana ada pembahasan di dunia kedokteran, dan biasanya ditanyakan juga kepada para ulama fikih, yaitu obat sakit jantung yang biasa diletakkan di bawah lidah. Jadi di sana ada semacam apa namanya, tablet atau pil gitu yang agak lebar ukurannya, itu diletakkan di bawah lidah untuk obat jantung. Ketika apa namanya, orang yang sakit jantung kambuh, semoga Allah melindungi kita semuanya. Hmm. Nasallallahu. Di sana ada obat semacam itu diletakkan di bawah lidah. Maka hukumnya bagaimana? Subhanallah jami'an. Berdasarkan penjelasan orang-orang kesehatan, kenapa kok alasannya kenapa kok diletakkan di bawah lidah? Karena memang di bawah lidah itu ada saluran yang sangat kecil, itu seperti kelenjar air liur. Kelenjar air liur itu keluar di bawah lidah kan Ibu Senda? Tuh. Kelenjar air liur itu di bawah lidah. Mungkin kebanyakan orang tidak menyadarinya. Namun juga ada sebagian orang yang menyadarinya, yang memang di bawah lidah itu ada kelenjar kecil yang bisa mengeluarkan air lidah di sana, air ludah di sana. Astagfirullahaladzim. Eh, maka tujuan tablet tadi diletakkan di bawah lidah itu agar tablet tadi bisa langsung masuk melalui saluran itu tanpa melalui tenggorokan. Masuk melalui saluran itu, katanya kalau masuk melalui saluran itu akan lebih cepat berdampak pada jantung. Gitu ya, misalnya. Ah, lalu hukumnya bagaimana yang semacam itu? Maka patokannya sama seperti sebelumnya. Kalau misalkan tablet tadi sebenarnya ya, nah ya, kita jelaskan dulu. Kalau misalkan tablet tadi eh, tidak ada yang melebur dan bercampur dengan air ludah dan ditelan, maka hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Namun jika ada dari tablet tadi yang melebur dan bercampur dengan air ludah dan ditelan, maka membatalkan puasa. Gitu ya Ustaz Nenek. Masakanallah jami'an. Dan memang orang-orang kesehatan juga mengatakan tablet itu memang bisa bercampur dengan air ludah. Meskipun tujuan utama bukan untuk ditelan. Tujuan utamanya bukan untuk ditelan. Tapi bisa bercampur dengan air ludah. Masakanallah jami'an. Gitu ya Ustaz Nenek. Masakanallah jami'an.
Nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Mas sekalian? La yujad, Ustaz. لا يوجد. إن كان لا يوجد ليس لديكن سؤال فنستمر إلى مبحث بعده. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Mas sekalian. Alhamdulillah, sudah banyak yang hadirah. Ahlan wa sahlan. Berikutnya pembahasan siwak Mas sekalian. As-siwaku lis-shaim. Bersiwak bagi orang yang berpuasa. Dan di sini, dalam pembahasan siwak, insya Allah kita akan membahas permasalahan-permasalahan siwak. Ada 5 setidaknya akan kita bahas di sana. Yang pertama adalah at-ta'rif atau definisinya, kemudian hukmuhu lis-shaim, hukum menggunakannya atau melakukannya bagi orang yang berpuasa, kemudian berlakunya atau waktu berlakunya hukum makruh, kemudian dalilnya atas hukum tersebut, dan illah, alasan kenapa dihukumi seperti itu. Dan kenapa kok hanya terbatas saja, hanya terbatas waktunya. Waffaqanallah jami'an. Maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan siwak, umat sekalian. Sebenarnya ketika kita membahas siwak, fasiwaku qad yutlaqu ala al-fi'li wa huwa al-istiyak, wa qad yutlaqu ala al-alah wa huwa kullu khashinin tahirin yuzilul qalha. Kalau kita membicarakan siwak, maka siwak itu bisa dimaknai fi'lun atau pekerjaannya. Bisa juga siwak itu menunjukkan makna alat. Gitu sebenarnya. Ya, bersiwak atau alatnya. Wafaqanallahu jami'an. Kalau bersiwak jelas, kita tahu kegiatan bersiwak, membersihkan gigi sebenarnya. Kalau diartikan ke dalam bahasa kita sebenarnya bersiwak itu adalah membersihkan gigi. Tapi kalau misalkan yang dimaksud asiwak adalah alat, maka pengertian siwak itu adalah kullu khashinin tahirin yuzilul qalha. Setiap benda yang kasar permukaannya, tahir, suci, dan yuzilul qalha, dan bisa digunakan untuk membersihkan kotoran gigi. Itu ya. Itu alat siwak. Jadi yang penting memenuhi 3 kriteria itu. Khashin, itu kasar permukaannya. Kemudian tahir, suci. Kemudian yuzilul qalha, bisa digunakan untuk membersihkan kotoran gigi. Maka itu dihukumi sebagai alat siwak. Atau bisa digunakan sebagai alat siwak. Ustadz, bukannya siwak itu nama kayu? Enggak. Siwak itu bukan nama kayu. Kalau umat sekalian misalkan membeli kayu siwak yang di dalam kemasan, maka umat sekalian di sana akan mendapati di sana sebenarnya kayu itu sebenarnya adalah audu arok. Audu arok, kayu arok. Arok itu nama nama tanaman. Itu adalah kayu arok namanya. Gitu istilahnya. Sedangkan Rasulullah SAW bersiwak itu tidak hanya dengan audu arok. Naam, beliau seringkali menggunakan itu. Tapi terkadang menggunakan kayu-kayu yang lain seperti pernah beliau menggunakan kayu dari pohon zaitun, pernah. Bahkan pernah juga menggunakan dari pelepah kurma, pernah. Wafaqallahu jami'an. Maka sebenarnya tidak harus. Jadi bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu tertentu, tidak harus. Bahkan, umat sekalian, bahkan kalau misalnya kita gosok gigi dengan sikat gigi, lalu kita niatkan untuk bersiwak, atau maksudnya kita niatkan untuk melaksanakan sunnah bersiwak, maka itu sudah mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Karena siwak tadi apa pengertiannya? Kullu khashinin tahirin yuzilul qalha. Setiap benda yang permukaannya kasar, suci, kemudian bisa digunakan untuk membersihkan kotoran mulut. Sikat gigi memenuhi kriteria
astagfirullah, sikat gigi itu memenuhi kriteria tersebut atau tidak? Memenuhi, ya kan Ibu Saudara? Maka saat gosok gigi, umat sekalian, saat gosok gigi, alangkah lebih baik kalau disertai dengan niat. Niat apa? Niat melaksanakan sunnah bersiwak supaya mendapatkan pahala sunnah. Nggak hanya sekedar gosok gigi sebagai kebiasaan saja. Kalau kita melakukan gosok gigi hanya sekedar kebiasaan saja, maka tidak akan mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau misalkan kita sertai dengan niat melaksanakan sunnah bersiwak, maka insya Allah akan mendapatkan pahala sunnah. Begitu usahanya. Inilah pentingnya belajar. Wafaqanallahu jami'an. Bisa difahami mas sekalian di sini maksudnya siwak. Jadi nanti hukum bersiwak dan hukum gosok gigi sama. Gitu ya usahanya. Hukum Hmm. bersiwak dan hukum gosok gigi sama. Wafaqanallahu jami'an. Ada pertanyaan, Muhammad? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas berikutnya, yaitu hukumnya. Hukum bersiwak bagi seseorang yang dalam kondisi berpuasa. Maka di sini, umat sekalian, maksudnya dalam kondisi puasa itu adalah betul-betul dalam kondisi puasa setelah terbit fajar sampai sebelum terbenamnya matahari. Setelah terbit fajar sampai sebelum terbenamnya matahari, maka itu dalam kondisi berpuasa seseorang. Maka hukum bersiwak ini bagaimana? Wafaqanallahu jami'an. Termasuk gosok gigi. Hukumnya bagaimana? Maka yukrahu siwaku lis-shaim. Hukum bersiwak itu adalah makruh bagi orang yang berpuasa. Namun nanti ada ketentuan, insya Allah ada batasan waktunya. Naam, yukrahu siwaku lis-shaim. Makruh hukumnya melaksanakan kegiatan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Maka maksudnya berpuasa di sini semua jenis puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Saat puasa wajib bersiwak, na'am makruh. Saat puasa sunnah bersiwak, na'am makruh juga. Gitu usulnya. Hal itu didasari hadis. Hal itu didasari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Sungguh aroma mulut seorang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dari aroma minyak misk, dari aroma parfum misk atau minyak kasturi. Barakallahu jami'an. Oh, dari mana bisa diambil kesimpulan kok bahasanya bersiwak itu makruh? Kan di sana tidak disebutkan di dalam hadis yukrohu misalkan tidak disebutkan seperti itu. Misalnya di sana di dalam hadis disebutkan bahwasanya aroma mulut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai daripada aroma misk, aroma minyak kasturi. Nah, maka para ulama memahami suatu hadis itu tidak hanya secara harfiah saja, tapi juga memahami di balik itu maksudnya apa. Makanya di sana dijelaskan inna athyabiyatahu indallahi tadullu ala talabi ibqaihi. Maka ketika dijelaskan di dalam hadis bahwasanya aroma atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai, hal itu mengisyaratkan agar hal itu dibiarkan. Ketika disebutkan di dalam hadis bahwasanya aroma atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai daripada minyak kasturi, maka itu adalah isyarat agar bau mulut itu dibiarkan, jangan dihilangkan. Fakurihat izalatuhu, maka makruh menghilangkannya. Fakanallah jami. Begitu ibu sarannya. Karena biasanya bersiwak atau gosok gigi itu memang membersihkan mulut dan akhirnya eh, aroma mulut itu jadi tidak seperti sebelumnya lagi. Ya kan ibu sarannya? Fakanallah jami.
Ada pertanyaan, teman sekalian? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan Afwan, berikutnya. Afwan Ustadz mau Bagaimana? bertanya. Nah, Berarti untuk berjaga hati-hati sore harinya nggak usah gigi ya Pak Ustadz. Sama nah, kita kan suka kumur-kumur ya Pak Ustadz tuh dengan obat kumur itu juga berarti kategori makruh ya Pak Ustadz ya kalau nah. di bulan puasa. Tapi sebenarnya eh, obat kumur itu bukan atau tidak bisa disebut dengan siwak karena siwak tadi adalah hulu khoshinin, setiap benda yang permukaannya kasar gitu ya. Wafaqanallah jami'an. Sedangkan obat kumur itu biasanya cair, maka hukumnya berbeda. Kalau misalkan kita menggunakan obat kumur diniatkan bersiwak, maka tidak bisa, tidak akan mendapatkan pahala sunnah di sana. Namun kalau misalkan obat kumur itu juga akan menghilangkan aroma bau mulut orang yang berpuasa, maka naam makruh juga. Karena ilahnya, ilahnya karena apa? Alasannya di sini makruh apa? Karena menghilangkan aroma, ya kan? Weh? Menghilangkan aroma atau bau mulut orang yang berpuasa. Waqallahu a'lam. Namun juga hati-hati juga Mas, kan kalau misalkan menggunakan obat kumur, yaitu kalau misalkan masih tersisa sesuatu dari obat kumur itu kemudian bercampur dengan air liur dan ditelan, maka membatalkan puasa, bisa membatalkan puasa. Itu hukumnya berbeda dengan berkumur dengan air biasa. Kalau misalkan saat berwudu, kemudian berkumur dengan air biasa, kalau kemudian masih ada rasa-rasa segar di dalam mulut, maka itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan menggunakan obat kumur, kemudian masih ada rasanya, bercampur dengan air liur, ditelan, ya batal puasa. Gitu, Om ya. Wafaqqanallah jami'an. Wafaqqanallah jami'an. Berikutnya, Om sekalian, tadi kita sempat isyaratkan waktu. Waktu dihukumi makruh. Apakah bersiwak ini makruh hukumnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kapan dihukumi makruh? Dihukumi makruh ba'da zawal. Dihukumi makruh ketika telah atau setelah zawal. Zawal itu apa? Zawalu syamsi an wasatis sama. Yaitu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Yaitu awal masuknya waktu salat duhur. Itu zawal. Nah, mailuha ila jihatil gharb. Ketika matahari sudah condong ke arah barat. Maka ketika sudah setelah zawal atau ketika matahari sudah condong ke arah barat atau mudahnya ketika sudah masuk waktu sholat duhur, maka disitulah mulai bersiwak itu hukumnya makruh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari sudah tidak ada hukum makruh lagi karena sudah bukan waktunya untuk berpuasa di sana. Begitu usulannya. Karena yang dicintai oleh Allah adalah aroma atau bau mulut orang yang berpuasa. Sedangkan sudah terbenam matahari sudah bukan waktunya puasa lagi. Begitu ibu sekalian ya. Wafaqqanallah jami'an. Kemudian, lalu dalilnya apa? Kok hukum makruhnya hanya setelah zawal saja, setelah masuk waktu zuhur saja? Kenapa kok tidak dari pagi? Apakah ada dalilnya? Naam, tentu ada dalilnya. Kita sebutkan di sana. An Jabir bin Abdullah qal. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah, bahwasanya beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. Umatku di bulan Ramadan diberikan 5 hal. Umatku di bulan Ramadan diberi 5 hal. Yang mana 5 hal itu belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Kemudian beliau melanjutkan. Amma wahidah فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم. Adapun hal yang pertama adalah
ketika di malam pertama bulan Ramadan, Allah akan melihat langsung mereka. وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. Dan siapapun yang Allah lihat langsung, maka Allah tidak akan mengadabnya selamanya. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Ini yang kedua, fa inna khulufa afwahihim, yaitu aroma atau bau mulut mereka, hina yumsuna, ketika masuk waktu masa, ketika memasuki waktu masa, atyabu indallahi min rihil misk, lebih Allah sukai daripada aroma minyak kasturi atau minyak misk. Hal hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa hasanahu Ibn Salah, dan dinilai hasan oleh Ibn Salah. Wafaqanallahu jami'an. Maka syahidnya mana? Yang merupakan pokok pembahasan kita di sini adalah yang kedua tadi. Bahwasanya aroma atau bau mulut umat Islam saat berpuasa, yaitu ketika hina yumsuna, ketika memasuki waktu masa. Waktu masa itu kapan? Kalau diterjemahkan menggunakan istilah zaman sekarang, masa itu sore. Namun akan kita bahas setelah ini insya Allah. Aroma mulut mereka ketika memasuki waktu masa, maka lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada aroma minyak kasturi atau minyak misk. Wafaqanallahu jami'an. Penjelasan illahnya, alasan kenapa kok waktunya hanya dibatasi dari ba'da zawal, dari setelah tergelincirnya matahari ke arah barat atau setelah masuk waktu salat duhur, bukan dari pagi. Kenapa? Inna taghayyura qabla zawali yansha'u ghaliban min athari ta'am. Adapun aroma mulut atau perubahan aroma mulut yang terjadi sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat seringkali disebabkan karena sisa-sisa makanan. Wa ba'dahu min atharil ibadah. Adapun aroma atau bau mulut setelah zawal atau tergelincirnya matahari ke arah barat, maka seringkali karena dampak puasanya. Jadi aromanya itu bukan dari sisa-sisa makanan, tapi dari lambungnya. Gitu ya Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Adapun yumsuna tadi, hina yumsuna, istilah dulu dan sekarang itu mungkin agak berbeda. Ada pergeseran makna. Setiap bahasa apapun itu ada pergeseran makna biasanya. Termasuk istilah masa. Istilah masa kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang, masa itu sore. Dan yang dianggap sore itu biasanya setelah asar baru sore. Tapi istilah dahulu, hina yumsuna, ketika mereka memasuki waktu masa, masa itu adalah ketika sudah masuk waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Itu waktu masa. Gitu ya Ustaz. Wafaqanallah dan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ada pertanyaan mengenai sekalian? Semoga bisa difahami maksud saya. Halo, ada pertanyaan? La yujad? Betul, tidak ada pertanyaan sama sekali, Ustaz. Ibu yang lain barangkali. Nah, di sini Ustaz sekalian, jadi gosok gigi. Gosok gigi itu pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Gosok gigi pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Termasuk bersiwak itu sebenarnya tidak membatalkan puasa selama tidak ada yang tertelan. Gitu istilahnya. Selama tidak ada yang tertelan, maka tidak membatalkan puasa.
Namun, kalau dilakukan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat atau setelah masuk waktu sholat duhur, maka hukumnya makruh. Karena alasan ini tadi. Alasannya karena hal itu menghilangkan aroma atau bau mulut orang yang berpuasa. Tidak ada pertanyaan, betul masih kalian? Pak Ustadz, berarti Nah, gosok gigi atau siwak pagi hari masih boleh ya, belum makruh ya. naam, Jam boleh berangkat dan berang tidak jam-jam makruh. 7 jam 6 jam 7 gitu Pak Ustadz. Naam, tidak mengapa. Tidak mengapa. Boleh, tidak makruh. Meskipun di sana sebenarnya ada beberapa sunnah yang tidak atau belum kita sebutkan memang di sini. Di antaranya adalah membersihkan gigi sebelum terbit fajar itu sebenarnya sunnah. Di antara sunnah-sunnah puasa. Membersihkan gigi sebelum terbit fajar, maksudnya sebelum subuh, itu adalah termasuk sunnah-sunnah puasa. Termasuk juga sunnah-sunnah puasa yang belum kita sebutkan di sini masih kalian, yaitu mandi wajib sebelum terbit fajar bagi yang junub misalkan atau bagi yang telah bersih dari darah haid atau nifas. Maka bukan wajib, bukan, tapi disunahkan untuk mandi sebelum terbit fajar supaya ketika memulai puasa itu betul-betul sudah suci. Meskipun kalau misalkan mandinya diakhirkan nanti setelah terbit fajar, sah juga puasanya. Gitu Om, ya. Wafaqanallah. Nah, membersihkan gigi seperti mungkin sempat kita isyaratkan sebelumnya, Mas kalian, membersihkan gigi setelah makan sahur itu sebenarnya tidak wajib hukumnya. Namun sunnah, gitu ya misalnya, disunnahkan dan sunnahnya sunnah muakkadah. Ada lagi pertanyaan, Wahad? Ayo, Chat. Nah, iya, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kalau tidak ada pertanyaan ini sudah selesai, Mas Irin. Wafaqanallah jami'an. Tamma hadzal mukhtasar. Pak Wa Ustadz sallallahu. Na'am. mau nanya Gimana? yang ini, yang keterangan 4 ya, itu mengunyah benda padat bukan cair. Kan itu makruh ya Pak Ustadz. Nah, Nah, tadi kan pembahasannya itu kan yang ada rasa itu membatalkan. Nah, tadi kan sempat disinggung masalah bersirih, mengunyah nah. sirih. Itu kan setahu saya yang pernah nyoba ya, itu ada rasanya loh, Pak Ustadz, kayak dia rasa sepet dan rasa nggak enak lah. Dari pinangnya itu kan berasa sepat itu. Apakah itu termasuk hanya makruh atau bisa membatalkan? Jadi begini, Om. Yang batal itu, yang batal itu jika ada yang melebur atau keluar dari benda yang dikunyah itu, seperti cairan atau warna atau yang semacamnya, kemudian bercampur dengan air liur, kemudian ditelan. Nah, ditelan itu. Kalau ditelan atau tertelan, maka batal puasanya. Semuanya sepakat, itu membatalkan puasa kalau sampai tertelan. Tapi kalau misalkan tidak ditelan, ya tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Misalkan hanya di uh, depan saja, kemudian habis itu setiap kali keluar cairan, maka dibuang gitu ya. Setiap kali keluar cairan, dibuang. Selama tidak ada yang bercampur dengan air liur dan tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada yang bercampur dengan air liur dan tertelan, maka membatalkan puasa. Itu patokannya. Gitu ya. Patokan Allah. Nah, Ustadz. Ada lagi pertanyaan, Muhammad? Ustaz, jadi kalau yang sikat gigi tadi itu apakah tetap dibolehkan menggunakan pasta gigi ya Ustaz? Karena itu ada rasanya ya. Ya selama tidak ditelan nggak apa-apa, Om. Tapi kalau misalkan rasa-rasa kan biasanya pas lagi anak-anak kan ada rasa stroberi, coklat gitu. Buah-buahan.
kemudian sengaja ditelan, ya batal kalau Oh, ditelan. Nah, selama itu tidak tertelan nggak apa-apa. oh Gitu. ya, Selama itu tidak tertelan tidak mengapa. Seperti hukumnya kemarin, seperti mencicipi makanan. Mencicipi makanan itu makruh, ya kan, Mas? Makruh. ya. Nah, itu hanya di depan saja, hanya di lidah saja, tidak ditelan. Kalau ditelan ya batal. Oh, semuanya sepakat. Kalau ditelan ya batal. Gitu, Mas. Oh ya, Kalau Mas. Ustaz. Kalau ada lagi pertanyaan, Mas? Baik, Tidak ada pertanyaan? baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, Mas sekalian, berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan fikih puasa atau setidaknya ringkasan fikih puasa yang tertuang di dalam ringkasan ini. Eh, Kita tutup ringkasan ini. Tamma hadzal mukhtasar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sedikit faedah, kenapa kok di sini ditutup dengan sholawat? Diawali dengan sholawat di awal dan ditutup dengan sholawat. Maka sebagaimana keterangan dari para ulama, kenapa kok juga saat berdoa itu kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Para ulama juga menulis kitab biasanya juga seperti itu, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kemudian ketika mengajar juga seperti itu, diawali sholawat dan diakhiri sholawat. Kenapa? Karena alasannya sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertolak. Dan harapannya jika awalnya dimulai dengan sholawat dan akhirnya ditutup dengan sholawat, awalnya pasti diterima dan akhirnya pasti diterima, maka harapannya di antara keduanya itu juga akan diterima. Masa awalnya diterima, akhirnya diterima, masa pertengahnya tidak diterima. Kan itu Ibu Senen, ya? Maka harapannya Allah menerima semua amal ibadah kita. Nah, termasuk dalam doa juga dianjurkan seperti itu. Sekalian, wafaqanallahu jami'an. Eh, maka dengan ini juga berarti kita telah menyelesaikan program belajar kali ini, Mas sekalian, di Daurah Fikih Puasa. Memang di tahun ini kita hanya fokus pada fikih puasa saja, Mas sekalian. Supaya eh, cukup mungkin waktunya di antara pertimbangannya seperti itu. Tidak seperti misalkan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita eh, temanya itu fikih Ramadan. Kalau fikih Ramadan maka akan sangat banyak sekali yang dibahas, tidak hanya puasa. Maka nanti juga akan membahas misalkan masalah i'tikaf misalkan. Kemudian juga akan membahas masalah zakat fitrah misalkan. Juga akan membahas masalah sholat tarawih. Juga akan membahas, dulu kita juga membahas sholat id dan puasa Syawal. Maka dari pengalaman 2 tahun yang lalu, itu sampai panjang sekali. Sampai Ramadan itu masih dilanjutkan ketika itu. Bahkan sampai 10 hari terakhir, itu baru selesai pembahasan fikih puasa Syawal ketika itu. Namun di tahun ini, kita hanya mencukupkan dengan puasa saja, fikih puasa. Adapun yang lain-lain mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, tidak mengapa silahkan ditanyakan, bisa di grup atau langsung mungkin juga boleh, atau mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita bisa mempelajarinya lagi. Atau mungkin misalkan ibu-ibu sekalian misalkan pengen belajar apa, sampaikan saja nggak masalah ibu sekalian. Insya Allah kita usahakan. Pak Ustadz di bulan Nah, puasa nggak ada daurah fikih juga ya? untuk di bulan puasa, teman sekalian, eh, ada program belajar. Kita sempat share di grup, nanti insya Allah kita share lagi. Mungkin ada yang terlewat. Jadi
dimulai dari tahun lalu saat Ramadan kita yang kita bahas bukan fikih, tapi hal-hal mungkin yang menunjang dan memperbaiki amal ibadah kita. Di tahun lalu kita membahas tafsir surat Al-Fatihah. Dan insya Allah untuk Ramadan tahun ini kita usahakan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita akan membahas tadabbur bacaan-bacaan sholat insya Allah. Insya Allah nanti sepekan 2 kali setiap pagi hari Senin dan Kamis dimulai dari jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Wafaqanallahu jami'an. Ya, hari biasa ya Pak Ustadz, nggak ada hari Sabtu dan Ahad paginya. Nah, qadarullah untuk hari Sabtu dan Ahad memang sudah ada jadwal untuk kelas bahasa Arab. Saya masih ada kelas bahasa Arab, maka memang jadwalnya Sabtu dan Ahad biasanya weekend untuk kelas bahasa Arab, maka Sabtu dan Ahad itu biasanya digunakan untuk bahasa Arab, sedangkan untuk kelas tambahan yang lain di hari Senin dan Kamis dimulai dari 5:30 insya Allah. Allah memberikan taufik. Sama seperti ini biasanya kita selalu ada rekaman insya Allah biasanya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu bisa di murojaah aja. Wafaqanallahu jami'an. Kita pernah sebenarnya membahas seperti 2 tahun yang lalu membahas fikih di Ramadan tetap membahas fikih. Kadang-kadang membahas fikih itu butuh tenaga lebih kan Ibu Sinan ya. Jadi kalau pas dibahas di bulan Ramadan itu kadang-kadang jadi menguras tenaga. Wafaqanallahu jami'an. Ada lagi pertanyaan mas sekalian? Wafaqanallahu Kalau jami'an. bisa itu dong Pak Ustadz usul kan yang buat kalau hari biasa kan yang kerja nggak bisa Pak Ustadz pagi. Kalau bisa adain untuk Sabtu dan Ahadnya. Wafaqanallahu jami'an. Untuk Ramadan itu Om. Ya sallallahu alaihi. Daurah bukan yang bahasa Arab ya Pak Ustadz. Nah, kita lihat nanti Om, karena qadarullah saya juga ada tanggung jawab yang lain, Mas. Saya kan juga di pondok juga, Mas. Dan di pondok itu liburnya hari Jumat. Liburnya hari Jumat bukan Sabtu Ahad. Wafaqanallahu jami'an. Eh, ya sallallahu. Kita lihat nanti. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Karena biasanya di hari Ahad itu saya juga masih ngajar balaghah di Pondok Putri biasanya. Kalau selain hari itu biasanya di Pondok Putra. Tapi kalau pagi baru kosong. Pagi setelah subuh. Makanya kita mulainya 5:30 belajar. Astagfirullah. Atau mungkin kalau misalkan mau menyimak rekamannya bisa di channel yang biasa kita share itu nanti bisa disimak rekaman. Astagfirullah. Untuk nanti berikut-berikutnya, misalkan di bulan Syawal dan berikut-berikutnya, insya Allah nanti akan kita rencanakan jadwal-jadwalnya. Karena memang kita ini masuk di rangkaian program nyantren online kan Ibu Sina ya? Masuk di rangkaian program nyantren online. Mungkin Umah sekalian pernah melihat materi-materi yang kita rencanakan. Di sana ada ilmu alat, ada ilmu wajib, dan ilmu penunjang. Ilmu alat itu terkait dengan bahasa biasanya. Terkait dengan bahasa ada sorof, ada nahwu, ada imla, ada muhadasah juga, dan lain-lain. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian untuk ilmu wajib itu kebanyakan muatan kita di sana terkait dengan akidah, kemudian fikih kita rinci per masalah biasanya per bab. Uh, Wafaqanallahu jami'an. Kemudian juga adab dan akhlak, kemudian juga sirah insya Allah kita masukkan ke sana juga. Adapun penunjang itu yang sebenarnya bukan masuk ilmu alat dan juga bukan termasuk ilmu wajib, tapi itu sangat kita butuhkan untuk memperbaiki amalan kita.
ya seperti tafsir surat Al-Fatihah, kemudian tadabbur bacaan sholat seperti itu. Dan seperti juga termasuk eh, materi pengantar ilmu fikih. Nah, pengantar ilmu fikih sebenarnya bukan masuk kategori ilmu wajib, tapi s- sangat dibutuhkan sebenarnya, bahkan untuk orang awam, untuk memahami sebenarnya hakikat fikih itu apa, kemudian perkembangan fikih dari zaman Rasulullah sampai kita zaman sekarang, kemudian bagaimana bisa muncul empat madhab, apakah madhab itu baru muncul di zaman Imam empat madhab, atau justru sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat. Nah, sejak zaman sahabat sudah ada madhab. Kemudian kenapa kok ada perbedaan pendapat dan bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu? Itu semuanya dibahas di pengantar ilmu fikih. Subhanallah. Mungkin kita beberapa kali sudah membahas pengantar ilmu fikih. Pernah dulu waktu masih di Jakarta kita bahas offline. Mungkin dua kali saya pernah membahas itu di masjid dan di rumah tafsir. Kemudian kita bahas online juga sudah pernah di Majelis Mudarasah. Atau kenal. Dan di pondok di sini juga saya pernah mengajar. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, insya Allah kita pelajari lagi. Supaya mungkin yang belum belajar bisa belajar dan yang sudah belajar mungkin kalau mau merajaah bisa merajaah. Nanti insya Allah kita share infonya Mas. Ada lagi pertanyaan Mas? Aja, Ustaz. Kalau memang tidak ada pertanyaan Mas sekalian, maka kita cukupkan Mas sekalian dan kita tutup daurah kita kali ini, yaitu daurah fikih puasa dengan ucapan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir daurah ini semuanya bermanfaat dan barokah. Amin. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana, Mas sekalian? Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Hanya ilmu yang diamalkan saja yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak diamalkan itu hanya sebatas pengetahuan saja. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehan dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan kita semuanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehan. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa bulan Sya'ban ini Allah senantiasa memberikan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik. Sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya. Dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Jazakallah untuk khairan. ilmunya Pak Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Bahaya Ustaz.